السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Darul Ilmi yang berbahagia, mari sama-sama di awal muqaddimah pengajian kita di malam hari yang berbahagia ini, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang berbahagia ini, majelis yang di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang berbicara tentang hal-hal kebaikan, dan begitu juga majelis yang di dalamnya adalah menunggu di antara dua waktu salat, antara salat maghrib dan salat isya. Salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin bahagia, sebelum majelis kita mulai, mari kita sama-sama membuka dengan bacaan suratul Fatihah, karena sungguhnya majelis kita adalah majelis Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan suratul Fatihah yang kita baca ini menjadi rahmat dan keberkatan bagi kita dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin bahagia, Bapak Ibu, wabil khusus para ketua Masjid Darul Ilmi, para pengurus, para imam, para tuan-tuan guru, para ustaz, para muazzin dan bilal, atau orang-orang yang berkaitan dengan masjid, bahkan juga para calon-calon pemimpin masa depan Polisi Republik Indonesia yang hadir di sini, karena kita tahu sekolah di sini adalah lembaga pendidikan untuk calon-calon pemimpin bagi institusi Polri masa depan. Mudah-mudahan majelis kita ini memberi kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Melanjut kajian kita pada 2 minggu yang lalu, masih berkisar tentang bahasan tafsir suratul Fatihah. Namun sebelum itu
Ada hal yang perlu ingin disampaikan sebagai satu tambahan berkaitan dengan suratul Fatihah, bahwa Bismillahirrahmanirrahim ataupun penggalan pertama, ayat pertama dari suratul Fatihah itu mempunyai kedudukan hukum di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam tilawah Al-Quranul Karim itu 5 posisi. Para ulama membagi posisi itu dengan 5 status. Pertama, kedudukan Bismillahirrahmanirrahim itu pada hukum pertama adalah wajib. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, haram. Yang keempat, mubah. Yang kelima, makruh. Ini kedudukan bacaan basmalah yang dihubungkan dengan Al-Quranul Karim, dengan tilawah Al-Quranul Karim. Adapun posisi pertama yang disebutkan sebagai wajib itu adalah membaca basmalah ketika membaca suratul Fatihah. Karena sebagian besar ulama, para ahlul Quran sepakat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian daripada suratul Fatihah. Dan terlebih lagi wajibnya itu menurut ijtihad Imam Syafi'i di dalam bacaan sholat. Ada riwayat di mana seorang sahabat pernah sholat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam daftar periwayat hadis, Abu Hurairah termasuk di antara sahabat yang para sahabat di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari kebiasaan keseharian beliau, memang beliau ini lebih banyak masanya dihabiskan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab Hayatus Sahabah, sebuah kitab yang menceritakan tentang kehidupan para sahabat yang dikarang oleh seorang ulama bernama Maulana Muhammad Yusuf, itu dijelaskan bahwa Abu Hurairah termasuk kelompok sahabat yang disebut di dalam Ashabus Suffah. Jadi Ashabus Suffah itu adalah sahabat-sahabat memang yang banyak menghabiskan waktu di masjid, yang mereka ini lebih cepat apabila terdapat berita-berita yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bahagia, dalam riwayat itu dijelaskan bahwa seseorang pernah sholat di belakang Abu Hurairah. Tentunya sholat yang dia dengar Fatihahnya, basmalahnya secara jahar ini adalah sholat, kalau tidak maghrib, isya, kalau tidak isya, subuh. Maka selesai sholat itu Abu Hurairah berkata kepada makmumnya, sholat yang baru saja kalian ikuti saya itu adalah sholat yang paling mirip yang dikerjakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau wajar menyampaikan itu karena beliau hari-harinya bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menjadi dalil, salah satu dalil di mana ulama menyebut basmalah itu wajib dibaca. Kemudian kalau ada orang ataupun ijtihad imam mazhab yang lain berpandangan basmalah itu dibaca secara sir, yaitu dia juga punya dalil. Tapi Imam Syafi'i sebagai rujukan kita berijtihad bahwa basmalah itu
dibaca secara jahar. Jadi seperti contoh imam kita tadi, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau melanjutkan bacaannya. Tapi sekiranya orang membaca basmalahnya secara sir, bermakna dia takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang jaharnya itu adalah hamdalah. Pertama, hukumnya wajib. Yang kedua, membaca basmalah itu pada posisi hukumnya sunnah. Kapan basmalah itu dibaca sebagai satu sunnah dalam membaca Quran maksudnya? Sunnah membaca basmalah itu ketika membaca ayat-ayat dari Al-Quranul Karim pada permulaan setiap surah, kecuali surah At-Taubah. Jadi ada 114 surah, dikurang 1 At-Taubah, berarti 113 itu sunnah. Awalnya itu dibaca basmalah. Umpama kita membaca surah An-Nazi'at, kita mulai dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Wan-Nazi'ati gharqa, Wan-Nashitati nashta. Atau kita membaca surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, Wassalli li rabbika wanhar, Inna syani'aka huwal abtar, dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah haram. Jadi wajib, sunnah, haram. Haram, para ulama ahlul Quran itu membuat rumusan bahwa ada kalanya bismillah itu dibaca haram ketika membaca Al-Quran Karim. Kapan itu? Ketika orang memulai membaca awal dari surah At-Taubah. Karena memang isi surah At-Taubah itu pada permulaannya itu adalah tentang bagaimana kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka berkhianat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, juga sampai membunuh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahabat itu sebenarnya adalah utusan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Al-Quran dan agama Islam. Maka surah itu sepakat para ulama bahwa dimulai dengan tidak membaca basmalah pada awal ayatnya. Sudah 3. Lalu yang keempat, mubah. Mubah membaca basmalah itu ketika kita mulai membaca Al-Quranul Karim pada pertengahan ataupun bukan di awal surah, selain surah At-Taubah. Contoh, kita membaca pertengahan surah Al-Baqarah umpamanya, Bismillahirrahmanirrahim, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu biha wa yasfiku dima'. Itu mubah membacanya itu. Lalu setelah mubah, makruh. Jadi hukum terakhir itu adalah makruh. Makruh itu ketika kita membaca surah At-Taubah pada selain permulaannya. Contoh ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat dan seterusnya itu maka makruh membaca basmalah. Inilah 5 posisi hukum membaca basmalah
pada ketika orang membaca Al-Quranul Karim. Hadirin bahagia, Al-Quranul Karim itu begitu banyak tatanan, begitu banyak sekali pengetahuan dan hukum-hukum di dalamnya. Sehingga Al-Quranul Karim itu di dalam sebuah kitab yang bernama At-Tibyan fi Adab Hamilatil Quran, sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi. Di sana dijelaskan, kata beliau, Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah man qala bihi sadaq. Al-Quran itu barang siapa yang berbicara atas nama Quran, maka pembicaraannya itu pasti benar. Apa saja. Tinggal bagaimana kita memperhatikan pengetahuan apa yang harus kita pelajari untuk mendalami Al-Quran Karim. Seperti orang berkata bahwa di dalam sebuah batang tebu itu terdapat zat, macam-macam zat di situ. Salah satu yang paling besar itu adalah zat manis, zat pemanis, ada gula di situ. Tapi bagaimana tebu itu bisa menjadi gula? Dari gula itu nanti bisa lagi dibuat macam-macam benda dan makanan, itu perlu pengetahuan. Begitu juga kita tidak bisa mengatakan tiba-tiba bahwa cukup dengan Quran kita tahu semuanya, tidak bisa, karena harus dipelajari pengetahuan yang diajarkan oleh Quran. Sehingga begitu pentingnya pengetahuan bagi Al-Quran, yakni bagi Allah itu sendiri. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ayat tentang membaca. Maka kita sebagai seorang Islam hendaklah rajin-rajin membaca Al-Quran Karim dan memperhatikan serta mempelajarinya. Membaca itu dengan makna yang sangat luas, baik itu membaca secara harfiah, membaca dengan meneliti, memutalaahnya, mentadaburnya, bahkan boleh jadi juga meriset pengetahuan apa yang ada di dalam ayat-ayat itu. Dulu orang tidak punya pengetahuan yang tinggi seperti kita. Bicara di sini ataupun mengirim pesan pada satu tempat yang lain itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi dengan kemajuan teknologi, hari ini kita bicara di sini, pembicaraan kita bisa didengar oleh orang di luar. Baik itu di luar gedung ini, di luar daerah, bahkan di luar negara. Itu teknologi, pengetahuan. Pernah suatu ketika Allah ingin menunjukkan kepada kita, sejarah itu disebut kembali di dalam Al-Quran Karim. Di zaman seorang nabi bernama Sulaiman alaihissalam, ketika beliau hendak menghadirkan seorang ratu untuk bertemu di tempat beliau, maka kata beliau kepada seluruh rakyatnya, siapa di antara kalian yang punya kemampuan dapat membawa singgasana ratu itu ke sini sebelum dia datang kemari, sebelum dia datang sini berserah diri, atau sebelum dia datang memeluk Islam, agama yang kita bawa ini. Maka ada seorang di antara hadirin itu yang menjadi rakyatnya Sulaiman itu, dia adalah seorang jin. Kata dia, saya bisa memindahkan singgasana itu dan membawa kemari sebelum tuanku berdiri dari tempat duduk tuanku. Dan saya sangat mampu untuk itu.
Wa qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya aja Tuanku, saya bisa membawa singgasana itu ke sini sebelum Tuanku berdiri. Jadi berdiri di situ ada tafsir menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman itu dia akan duduk di singgasana itu sampai petang, dari pagi sampai petang akan mendengarkan laporan-laporan dari rakyatnya itu, karena rakyat dia kan bukan sekedar manusia, ada jin, ada hewan, itu semua rakyat dia. Dia pun Allah Taala bagi dia kebolehan, bagi dia kebolehan boleh cakap macam-macam dah, boleh bicara macam-macam. Dia boleh kecil lagu mana dah. Dia boleh bicara hewan, bicara dengan semut, bicara dengan burung, macam-macam. Lalu kata jin itu, biar saya urus pekerjaan itu. Saya bisa membawa singgasana itu kemari sebelum Tuanku nanti berdiri dari tempat duduk. Maksudnya sebelum acara rapat paripurna ataupun sidang paripurna itu selesai, dia sudah bisa bawa. Tapi ada seseorang yang sederhana tapi mempunyai ilmu dari sebuah kitab, disebut di situ kitab. Kata dia, begini Tuanku, dia angkat tangan macam inilah, lebih kurang begitu. Kalau orang itu tadi, kalau jin itu bisa bawa singgasana itu ke sini sebelum Tuanku berdiri dari tempat duduk, singgasana Tuanku, saya boleh bawa mari. Nah, saya boleh bawa itu kursi kemari, singgasana ratu itu sebelum Tuanku mengedipkan kelopak mata. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Maka ada soge itu, dia satu orang itu dia berkata, dia bilang saya bisa dengan pengetahuan yang saya punya itu, saya boleh pindahkan singgasana itu ke sini sebelum Tuan mengedipkan kelopak mata. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarbuk. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa dulu pengetahuannya hebat-hebat. Ya kalau sekarang kita bicara bahwa orang bisa ke luar angkasa itu biasa, karena banyak pesawat yang sudah ke sana dari NASA, dari Rusia, macam-macam sekarang. Tapi kalau 1400 tahun yang silam itu orang bicara tentang angkasa luar, maka itu sesuatu yang luar biasa, sangat tidak masuk akal, unlogically. Begitu juga dengan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang hamba Allah dari kalangan umat Nabi Sulaiman itu juga termasuk sesuatu pengetahuan yang luar biasa bagi kita, karena bisa memindahkan tempat itu dalam sekejap mata saja, sekelip mata. Inilah bukti di antara pengetahuan yang luar biasa yang ada di sisi Allah, dan termasuk juga pengetahuan-pengetahuan dalam Al-Quran Karim yang diajarkan kepada kita. Kita diminta untuk membaca, memutola'ah, mentadabbur Al-Quran Karim. Maka oleh sebab itu di dalam kitab Imam Nawawi tadi dijelaskan bahwa man qala bihi sadaq. Barang siapa yang bicaranya berdasarkan Quranul Karim, maka ucapannya itu pasti benar. Lalu tidak sekedar bicara, bahwa Quran itu man amila bihi ujur. Barang siapa yang beramal dengan dasar Quranul Karim, maka amalannya itu pasti dapat pahala. Jadi kalau memang dasarnya karena Quran, dia pasti dapat pahala. Bahkan ini Bapak Ibu hadirin bahagia, Al-Quran itu dalam sebuah mafhum hadis Nabi kita Muhammad SAW disebut, untayan huruf-huruf Al-Quran Karim itu kan terdiri dari huruf hijaiyah, alif, ba, ta, dan seterusnya, dirangkai menjadi kata-kata. Dari kata-kata nanti dirangkai lagi menjadi kalimat. Maka huruf demi huruf yang ada di dalam Al-Quran Karim itu bernilai, setiap hurufnya itu adalah 10 kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW dijelaskan
man qara'a harfan fi kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca di dalam kitab Allah, yakni Al-Quran ini, maka untuk satu hurufnya itu satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebajikan itu dilipat menjadi 10 kebaikan. Jadi satu huruf maknanya 10. Itu tidak sekadar bahwa kalimatnya itu hanya merupakan kata-kata belaka, tapi yang tidak berupa kata-kata pun, seperti ayat yang terdiri dari huruf-huruf, al-huruful muqatta'ah itu, ada alif, ada lam, ada mim, ada nun, ada qaf. Itu kan huruf juga, bukan kata-kata. Kalau bahasa kitanya bukan kata-kata. Siapa yang ngerti arti qaf? Tidak tahu kita. Atau siapa yang mengerti arti nun? Saya tidak tahu. Mungkin Bapak Ibu ataupun pendengar kita di YouTube itu tahu. Mungkin boleh bagi tahu saya nanti dah. Tapi saya tak paham dah. Saya tak paham. Ada lagi Yasin. Ada lagi Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, dan seterusnya. Itu kita tidak paham. Tapi Zat yang Maha Mulia menyebut bahwa itu semua karena sudah masuk termaktub di dalam Al-Quranul Karim, kita harus baca. Contoh, kita baca surat Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nun yang ada satu biji dekat situ pun mesti baca. Tak boleh tak baca. Langsung kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Tidak sempurna surah itu yang kita baca. Mesti nun yang baca. Atau kita baca mungkin surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah kan dimulai dengan simbol huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Kita enggak bisa baca langsung Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang tanya kita, mau tak baca itu alif lam mim apa? Iya, karena itu kan hanya huruf saja. Nah, saya pun tak paham. Tidak boleh, mesti baca juga. Atau mungkin surah yang paling masyhur di kalangan orang-orang Islam ini surah Yasin. Surah Yasin itu pembukanya itu awalnya itu huruf saja, dua huruf. Ya, dengan sin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Walaupun hanya terdiri dari ya dan sin itu pun mesti baca. Kalau kita umpamanya baca surah Yasin itu, kita tinggalkan nama dua huruf itu ya dengan sin, kita mulai langsung Bismillahirrahmanirrahim wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tidak sempurna surah Yasin itu kita baca. Lalu ahli tafsir sebagian besar menyebut kalimat-kalimat ataupun huruf-huruf itu hanya Allahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah sajalah yang tahu apa artinya. Macam nun. Dia letak nun sebab satu kat situ, kita tak paham. Dia letak Yasin kat situ, lalu baru kata-kata wal Qur'anil Hakim dan seterusnya. Ya dan sin itu kita pun tidak tahu pasti apa maknanya. Begitu juga alif lam mim, alif lam ro dan seterusnya. Tapi oleh karena dia ada di dalam surah itu, kita mesti baca. Nah, satu huruf itu walaupun hanya terdiri dari nun ataupun qaf wal Qur'anil Majid, qafnya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca itu sama dengan 10 kebaikan. Jadi kalau kita terlalu sibuk, ya boleh kita baca mungkin hanya 1 ayat atau 2 ayat satu hari,
Besok 1 ayat, 2 ayat lagi 1 hari dan seterusnya, sehingga lama-lama banyak juga bacaan kita. Tapi untuk memberikan keutamaan terhadap nilai fadilah bacaan itu sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, man qara'a harfan fi kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harf wa lam harf wa mim harfun. Aku tidaklah berkata bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu huruf berdiri sendiri, lam huruf berdiri sendiri, dan mim huruf berdiri sendiri. Itu baru 3 itu saja, baru alif lam mim sudah 30 kebaikan kita dapat. Ini satu rahmat yang istimewa yang Allah berikan kepada kita. Begitu saja dalam kaidah orang membaca secara taghannum ataupun secara tilawah. Maka kalau orang membaca tilawah, katakanlah makro' bacaannya itu surah Qaf, dia mesti baca Qafnya itu dengan kaidah tajwid. Contoh kata, saya kebetulan diberi rahmat lama menjadi dewan hakim ataupun pengadil ataupun juri musabaqah tilawatil Quran. Maka kita di situ kan ada makro' ataupun bacaan peserta itu macam-macam. Ada surah Qaf, ada surah Al-Qalam, ada surah Yasin dan seterusnya. Maka kita persilakan orang peserta itu membaca. Maka ketika dia membaca, katakanlah makro'nya itu surah Qaf, peserta berikutnya urutan nomor 3 yang mendapat makro' surah Qaf ayat 1 sampai 5, katakanlah begitu, dipersilakan maju ke mimbar tilawah. Maka dia pun majulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Itu salah, itu tetap salah. Itu salah dia. Dia harus baca huruf Qaf itu sebagaimana kaidah tajwidnya. Qaf. Nah, begitu. Wal Qur'anil Majid dan seterusnya. Atau huruf ataupun surah Al-Qalam itu kan mulainya dengan huruf nun. Dia juga harus membaca begitu. Katakanlah dipersilakan peserta berikutnya nomor 4 membaca makra' surah Al-Qalam ayat 1 sampai dengan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi nunnya itu pun dibaca dengan kaidah tajwid. Bukan bermakna nun karena sebiji itu kita tinggalkan nun. Wal qalami wa ma yasturun. Baru yang lainnya kita dengan kaidah itu tak boleh. Salah itu kita. Kalau kita lihat juga kaidah bacaan Quran, khasnya kepada bacaan tartil, tilawah, maka bacaan itu setiap huruf mempunyai hak sesuai dengan tempat keluarnya, makharij, tempat keluar huruf itu. Ada huruf itu di leher paling atas, ada pertengahan, ada yang paling bawah. Ada huruf itu harus bertemu antara gigi atas dengan gigi bawah. Kalau dia tak bertemu gigi atas dengan gigi bawah, bunyinya mesti tidak tepat. Macam mana pun kita punya gaya, karena makharij, tempat keluarnya itu tidak sesuai, dia mesti salah bunyi. Ada lidah harus naik ke atas, ada yang dia itu harus memantul, dan seterusnya dan seterusnya. Ada dia itu berdesis, ada dia itu harus masuk ke dalam rongga-rongga kerongkongan kita, tebal bunyinya. Ada tipis dan seterusnya. Maka di antara bacaan Quran itu salah satu bacaannya adalah tartil. Tartil itu oleh Quran Karim sebagai bacaan yang diperintahkan dalam Quran. Pada satu surah nama surah Al-Muzammil, bahwa membaca Quran secara tartil itu pertama salah satu di antara perintah cara membaca Quran. Warattilil Qur'ana tartila.
Itu salah satu metode membaca Quran itu dengan tartil. Kenapa harus tartil? Karena biar kita itu dapat menempatkan hak-hak huruf itu satu persatu. Macam imam kita tadi akan mantap tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tak buru-buru. Bacaannya itu satu persatu. Ar-Rahmanir Rahim. Macam imam kita tadi. Maka hadirin mulia, kembali kepada rujukan. Wa man hakama bihi adal, bukan sekedar beramal itu dapat pahala, tapi orang yang berhukum dengan dasar hukum Quran itu hukumannya pasti adil. Karena Quran itu memerintahkan orang berbuat adil. Berbuat adil itu bukan maksudnya karena dia kawan kita, kita adil, bukan. Tapi perintah adil itu dalam Quran kepada siapa saja. Hendaklah kamu adil, walaupun kepada keluarga dekat ataupun kerabat itu harus adil. Jadi salah ya tetap salah, kalau benar ya benar. Bukan karena dia saudara, dia kawan, murid kita, sahabat kita, lalu dia salah pun kita benarkan, nggak boleh itu. Wa man hakama bihi adal. Lalu terakhir, wa man da'a ilaihi hudiya ila siratal mustaqim. Bahkan Quran itu, barang siapa orang menyeru kepada Quran, maka seruannya itu pasti kepada jalan yang benar. Inilah fokus kita, karena ayat kita sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kemarin. Maka sebagaimana kita jelaskan kemarin bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah penggalan yang dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan untuk zat yang maha mulia itu. Maka ketika kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Inilah penggalan antara aku dan hambaku, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wa li 'abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika kita dipersilakan meminta, maka permintaan itu macam-macam. Kita ini macam-macam permintaan kita. Selagi hidup ini kita memang disuruh meminta. Minta makan, minta rezeki, minta pekerjaan yang baik, minta gaji besar, minta istri yang ya normal lah, istri yang cantik, jelita, suami yang gagah perkasa dan seterusnya. Minta posisi jabatan yang terhormat dengan gaji besar, itu biasa, lumrah itu sebagai manusia. Tapi minta-minta seperti itu ataupun segala jenis permintaan itu tidak disuruh secara wajib oleh Quranul Karim. Namun ada satu permintaan yang oleh Al-Quranul Karim dijadikan sebagai permintaan mutlak, wajib. Tak baca itu tak boleh. Kalaupun kita baca surat Al-Fatihah tak baca itu tak boleh, tak sah. Karena permintaan itu masuk di dalam ayat dari surat Al-Fatihah. Apa permintaannya itu? Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita minta. Banyak permintaan yang lain tak apa, tapi permintaan tentang petunjuk itu, tentang hidayah itu mesti disebutkan. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim, khasnya dalam surat Al-Fatihah ini, meminta petunjuk kepada Allah itu termasuk perkara yang paling penting. Saking pentingnya itu, kita mesti minta satu hari itu setidaknya orang Islam itu kalau dia sholat ya, itu minimal 17 kali. Tapi kalau dia tak sembahyang tuh, kita tak tahulah bila masa dia nak minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas kalau dia sholat, di dalam sholat itu ada bacaan Fatihah, di dalam Fatihah itu ada permintaan ihdinas siratal mustaqim, maknanya satu hari satu malam dia ada meminta 17 kali kepada Allah, minta petunjuk. Petunjuk itu mahal, hidayah itu mahal. Hidayah itu karena terlalu mahal, dia tidak diberi kuasa oleh Allah kepada manusia atau kepada makhluk-makhluk baik malaikat, jin,
Apalagi setan dan iblis tak ada. Makhluk tidak dapat menguasai hidayah. Sehebat apapun ayah kita, umpama contoh ayah kita nabi lah umpamanya. Sekarang tak ada lagi nabi lah, kecuali nabi palsu kalau ada sekarang. Maka walaupun orang itu seorang yang sangat tinggi, kalau hidayah itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk. Oh, bukan 17, 14. Oh iya ya, baik. Baik, sampai ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah izin Allah minggu hadapan 2 minggu lagi kita bertemu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Mohon maaf terlebih dan terkurang. Waktu isya kita sudah sampai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.